Ya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita akan satukan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan, dan percaya di saat engkau memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan yang kita sembah selalu baik, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih. Segala hormat pujian kami kembalikan hanya di dalam nama Yesus. Dan biarkan pada malam hari ini Tuhan, apa yang di dalam hidup kami semuanya memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami percaya Allah yang kami sembah, Yesus Kristus namanya, adalah Allah yang sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terimalah sembah dan hormat kami Tuhan, dan kami percaya penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari sembah, haleluya, haleluya. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Mari kau yang percaya, bersama-sama ku sembah. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Mari kau yang percaya bersama-sama berkata, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan hidupku.
Tuhan. Sudah hati dan jiwaku memuji Engkau. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Bersama-sama berkata, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya.
Yesus Tuhan, haleluya. Oh, penuhi hati kami Tuhan, penuhi hidup kami, sehingga tiada tempat yang tersisa bagi dunia. Oh, Kaulah satu-satunya sumber keselamatan, sumber kehidupan, segala hormat. Oh, bersama-sama Bapak Ibu menyembahkan nama-Mu, haleluya. Hatiku tenang di saat kami memuji, hatiku gembira di saat kami menyembah dan percaya Engkau hadir sempurna memenuhi kami, haleluya. Pertolongan-Mu begitu memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari yang percaya bersama-sama angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tidak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu, semangat media harvest blessing bersama-sama berkata, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berjalan dengan-Mu, Kaya pelihara hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berjalan dengan-Mu, Kaya pelihara hidupku. Bersama-sama berkata, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku.
merasakan kasih-Mu Tuhan. Terimalah hormat kami sembah, sebab Engkaulah Tuhan kami, sebablah Engkaulah yang layak disembah, Engkaulah Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, dan tetap percaya Dia adalah Allah yang sungguh teramat baik. Haleluya. Kami rasakan kasih setia-Mu Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Engkaulah Raja, Kaulah Tuhanku. Bersama-sama berkata, Kaulah Rajaku, Kaulah yang termulia, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Bersama-sama berkata, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sekali lagi bersama-sama berkata saudaraku, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami sembah, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sembah, haleluya. Haleluya. Kami percaya berkali-kali Engkau menolong kami Tuhan, dan kami merasakan kuasa-Mu nyata di dalam hidup kami. Sebab hari ini, malam ini kami memuji dan meninggikan nama-Mu, sebab Engkaulah yang layak. Terima hormat, terima pujian. Mereka yang percaya bersama-sama angkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Saudaraku semaria, haleluya. Meskipun Tuhan tak menolongku, bersama-sama berkata, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih Tuhan, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak
Meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Bersama-sama berkali-kali Engkau menolong, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Bersama-sama berkata, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doa kami tidak dijawab, meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, katakan berkali-kali, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Mari kau yang percaya bersama-sama angkat tanganmu tinggi-tinggi, Bapak Ibu Saudara.
Mari bersama-sama katakan pujian ini sekali lagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Bersama-sama katakan, berulang kali Engkau menolong kami Tuhan, tetapi kami kurang bersyukur. Kami percaya pada malam hari ini, kami katakan Engkau adalah satu-satunya sumber pertolongan kami di hidup kami. Terimalah hormat kami, dan kami percaya hanya nama Yesus yang dimuliakan di tempat ini. Yang percaya mari bersama-sama katakan amin. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Mari yang percaya Yesus setia, bersama-sama berikan tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya, haleluya. Segala pujian, syukur, hormat kami kembalikan hanya di dalam nama Yesus. Dan kami percaya pada malam hari ini kami terima berkat kemurahan Tuhan yang selalu turun temurun itu. Yang percaya bersama-sama dengan kami katakan amin. Kami serahkan kepada hambanya Pak David. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Secara tidak sengaja kita sudah masuk di bulan yang ke-11. Kita tidak lama lagi akan tutup tahun di 2024. Minta maaf sebelumnya, suara saya agak terputus-putus karena ada sedikit gangguan flu. Ya Bapak Ibu, mari kita baca sebuah renungan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini, terambil dari kita, saya akan bahas sebuah firman Tuhan tentang tanah hati. Nah, malam hari ini kita belajar tentang apa sih sesungguhnya, bicara tentang tanah hati. Kita akan lihat lebih dalam satu persatu ayatnya supaya kita semua tidak gagal paham. Kita tahu setiap kita yang ada di tempat ini semuanya Tuhan itu lebih banyak berbicara lebih kepada hati kita, sehingga setiap hati kita itu selalu dibentuk, dimurnikan, diproses oleh Tuhan menuju kepada apa yang Tuhan mau, kepada kesempurnaan. Kita baca satu ayat dulu, Yeremia 4 ayat yang ketiga. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru, dan janganlah menabur di tempat duri bertumbuh. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, ayat ini berkata supaya orang-orang Israel pada saat itu membuka tanah yang baru. Bicara tentang tanah yang baru, apakah di sini Tuhan berbicara tentang membabat hutan atau menanami tanaman dan lain sebagainya? Bukan itu. Tapi di sini Tuhan mengingatkan kepada orang-orang Israel pada saat itu bahwa tanah di Israel itu hanya boleh bekerja selama 6 tahun, Bapak Ibu ya. Jadi tahun pertama, tahun kedua, sampai tahun yang ke-6 mereka boleh berbuah, bertumbuh, berakar, dan mereka bisa menikmati buah-buahnya. Tapi di tahun yang ke-7 mereka harus menyabatkan atau menyucikan tanahnya. Makanya di sini di tanah tahun yang ke-7 itu tidak boleh ditanami oleh apapun juga. Disabatkan tahun yang ke-7 tidak boleh ditanami oleh apapun juga.
Jadi tanah mereka akhirnya menjadi keras, tumbuh semak duri. Inilah kitab Yeremia yang berkata demikian. Tanah yang sudah tumbuh ilalang, tanah dikatakan engkau harus mencari tanah yang baru. Lebih dalam lagi berkata demikian, Yeremia 12 ayat yang ke-13. Mereka telah menabur gandum, tetapi yang dituai adalah semak duri. Mereka telah bersusah payah, tetapi usaha mereka tidak berguna. Mereka malu karena hasil yang diperoleh mereka akibat dari murka Tuhan yang menyala-nyala. Ternyata di sini ada satu kata yang perlu kita renungkan, yaitu murka Tuhan itu bisa menyala. Ketika tanah yang baru dibuka, langsung ditaburi benih dan gandum, tetapi tumbuh yang namanya semak belukar. Ini bicara kembali, saya ulang, adalah soal kondisi hati, soal keadaan hati kita sendiri. Ketika kita ini dengar firman Tuhan, ketika kita ini beribadah, ketika kita ini datang ke persekutuan doa atau ke gereja, siapapun pendetanya yang berbicara, kita mungkin suka pindah sana, pindah sini, tetapi kita ini tidak pernah mengalami yang namanya perubahan. Tiap minggu kita dapat firman beraneka macam, saudaraku ya. Tapi hidup kita ini tidak berubah. Keluarga kita masih tetap hancur-hancuran. Kekristenan kita tidak berubah. Tuhan katakan inilah waktunya. Tanah hatimu, Tuhan katakan, harus dibuka. Kenapa? Karena tanah hatimu sudah mengeras. Tanah hatimu penuh dengan semak belukar. Jadi jenis hati yang seperti ini, Tuhan ingatkan tadi di kitab Yeremia, bahwa percuma ditaburi firman Tuhan, kita nggak akan bisa bertumbuh, nggak akan bisa ada perkembangan, nggak bisa menangkap satu rema firman Tuhan. Tidak ada perubahan dalam hidup kita. Makanya firman Tuhan kitab Yeremia tadi berkata, tanah hatimu jangan ditumbuhi dengan semak belukar. Nah, kita sudah masuk di perjanjian baru, Bapak Ibu. Orang-orang kadang-kadang bertanya, di perjanjian baru, masihkah kita bicara tentang tanah? Lah, Yesus sempat berkata demikian di Injil Lukas. Kitab Hosea dulu kita buka pasal 10 ayat 12 dikatakan, menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia, bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Kitab Yeremia ada di atas, di bawahnya kitab Hosea berkata sekali lagi, bukalah tanah yang baru. Sekarang ini seruan Hosea dan juga Yeremia tadi. Selama tidak dibuka tanah yang baru itu, maka sekali lagi kita tidak akan mengalami perkembangan. Kekristenan kita ini akan stagnan atau mati. Keluarga kita ini tidak bisa berubah. Ekonomi kita ini masih tetap biasa saja. Tidak ada perubahan. Kenapa? Karena hati kita ketika ditanami masih penuh dengan semak belukar. Nah, kita lihat sebentar di Injil Lukas pasal 8 ayat 14. Di sana dikatakan demikian. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh apa? Kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak
tidak menghasilkan buah yang matang. Nah, ini kata-kata pendahuluan tentang tanah hati kita. Ternyata di Perjanjian Baru Tuhan juga sudah menulis tentang tanah. Tanah kita ini ternyata ditumbuhi dengan semak duri. Dan semak duri itu apa saja? Dikatakan tadi itu adalah kekhawatiran. Orang Kristen ketika ditanya, boleh nggak sih khawatir? Boleh saja kita khawatir. Tapi jangan sampai kita ini tenggelam di dalam kekhawatiran. Ya, maksudnya apa Pak tenggelam dalam kekhawatiran? Jadi sedikit-sedikit khawatir. Nanti pusing sedikit kita langsung mikir, wah ini jangan-jangan vertigo. Jangan-jangan eh, kanker otak dan lain sebagainya, saudaraku ya. Nanti hujan dikit kita khawatir, nanti banjir datang. Kita dengar suara jangkrik saja kita sudah takut. Di rumah lampu mati saja kita sudah khawatir. Kenapa saudaraku ya? Ini yang namanya kita ini ditenggelamkan dengan kekhawatiran. Dan yang kedua tadi bicara tentang apa? Kekayaan, Bapak Ibu. Kenapa tanah hati kita ini tumbuh semak dan duri? Jawabnya karena hati kita ini fokusnya hanya kepada kekayaan. Kita cari Tuhan, cuman cari berkatnya doang. Kita cari Tuhan supaya uang kita semakin banyak. Makanya ada lagu yang dikatakan anak-anak muda, anak orang-orang kecil. Apa yang dicari orang? Uang, uang. Bapak Ibu, cuman uang dan uang terus, saudaraku ya. Yang ada di pikirannya cuman uang, Bapak Ibu. Hatinya selalu mengukur apa? Uang, duit terus. Khawatir, Bapak Ibu. Uang dan kekayaan. Dan juga apa? Kenikmatan hidup. Memuaskan kedagingannya. Kenikmatan hawa nafsu. Inilah yang dikatakan Injil Lukas tadi. Hati kita penuh dengan semak duri. Perlu sekali dibongkar. Tanah kita ini harus jadi tanah yang baru. Tanah hatimu itu harus jadi tanah yang baru. Di hidupmu ini, percayalah, kalau tanah hatimu baru, maka akan ada yang namanya pertumbuhan. Akan ada yang namanya berkat spesial. Akan ada yang namanya pelipat gandaan. Nah, malam hari ini ada orang yang banyak tanya, Pak, bagaimana supaya kita bisa membuka kembali tanah yang baru ini? Tanah hati kita ini gimana, Pak? Supaya dibongkar sehingga mulai tumbuh tanaman-tanaman yang baru, yang subur. Supaya nanti keluarga kita, masa depan kita, pekerjaan kita, ekonomi kita, dan seluruh yang menjadi doa-doa kita semua pasti digenapi. Yang percaya katakan amin. Tulis di kolom di chat, aku pasti berubah. Gitu saudara ya. Nah, malam hari ini kita bahas ada 3 hal yang perlu kita renungkan. Waktunya jalan cepat, saudara ya. Ada 3 hal yang perlu kita renungkan pada kesempatan malam hari ini. Bagaimana tanah hati kita bisa tumbuh dengan subur. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Gimana tanah kita ini harus bisa tumbuh subur? Yang pertama diminta menunggu datangnya hujan awal. Kalau Anda tahu para petani-petani itu, mereka kalau hujan, mereka itu akan senang. Kenapa? Tanah-tanahnya menghisap air, saudaraku ya.
Jadi butuh sekali lagi yang namanya air yang cukup banyak untuk ditampung di tanah yang keras. Supaya apa? Tanah yang keras itu menjadi lunak. Jadi ketika menjadi lunak, siap diproses untuk ditumbuhi dengan tanaman-tanaman yang baru. Nah, bicara tentang hujan awal ini bicara tentang pencurahan Roh Kudus, Bapak Ibu. Jadi ketika Anda sekali lagi sudah ikut Zoom, sudah ikut ibadah di mana-mana, tapi kita kok nggak ngalami pertumbuhan yang besar. Kita kok sepertinya kekristenan biasa-biasa saja. Minta sama Tuhan, curahkan Roh Kudus di hidupmu, di hatimu, di pikiranmu, di pekerjaanmu, di seluruh aspek hidupmu. Dan yang terlebih penting adalah apa? Di tanah hati kita. Saat itulah ketika tanah hati kita dihujani dengan hujan awal, dihujani dengan Roh Kudus, maka tanah kita ini akan menjadi lembut, siap dibentuk, siap diproses. Segala kekerasan hati dilembutkan dengan apa? Roh Kudus yang dicurahkan. Jadi Bapak Ibu, pencurahan Roh Kudus ini penting sekali supaya kita semua yang mempunyai kekerasan hati ini bisa dilembutkan. Orang yang mudah emosi bisa mudah dengan sabar. Ketika apa? Roh Kudus menguasai hidupnya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan mau ingatkan kepada kita, Roh Kudus itu bekerja ada kalanya secara pelan, ada kalanya secara cepat. Nah, Tuhan juga mau ingatkan kepada kita, supaya ketika kita ikut ibadah itu, jangan cuman mau endingnya saja. Jangan cuman mau belakangnya saja. Tapi dari awal, Bapak Ibu, pertengahan sampai akhir Anda harus bisa ikut ibadah. Kenapa? Karena Roh Kudus itu bisa jamah kita pada saat kita ini berdoa dan memuji Tuhan. Jadi pada saat kita ini menyembah Tuhan, Roh Kudus bisa jamah hidup kita. Bisa sucikan hidup kita. Menetralisir hati kita. Membuat gembur hati kita yang keras menjadi lembut, Bapak Ibu. Makanya ada orang yang berkata, datang ke sebuah ibadah, lagune sama, doanya sama, pendetanya sama, tapi berkatnya bisa beda, Bapak Ibu. Kenapa kok berkatnya bisa beda? Karena yang satu, Roh Kudus mengizinkan supaya dia menyirami hatinya dengan hujan awal. Tetapi yang lain tidak mengizinkan hatinya disirami dengan hujan awal. Jadi selama kita tidak mengizinkan Roh Kudus bekerja di hidupmu, maka apa yang dikatakan firman Tuhan, apa yang dikatakan seluruh pendeta, semua pendeta, apa yang difirmankan, itu cuma masuk ke telinga kiri, keluar telinga kanan, tapi tidak bisa mengubah tanah hati kita. Kenapa? Karena kita tidak mengizinkan Roh Kudus mengubahnya. Oleh sebab itu, hari-hari ini banyak orang yang tanya, kenapa bisnisku kok macet? Kenapa keadaanku kok makin parah? Saya mau katakan buat saudara yang dengar firman Tuhan malam hari ini, ayo Bapak Ibu, izinkan Roh Kudus melembutkan hati kita. Jangan Anda ngomong, Pak, situasi memang lagi tidak baik-baik saja. Saya katakan buat saudara, orang yang ada di dalam Tuhan memang dibedakan antara orang yang beribadah
dan orang yang tidak beribadah. Supaya apa? Orang yang beribadah sungguh-sungguh sama Tuhan, diubahkan hidupnya, diubahkan hatinya oleh Roh Kudus, maka percayalah keadaanmu hari lepas hari semakin baik. Orang dunia boleh susah, tapi orang di dalam Tuhan akan terus mengalami panen. Sebab apa? Kita selalu dipelihara, dicukupi, dan senantiasa berkat-berkat baru tercurah di hidup kita. Karena apa? Tuhan mau Roh Kudus itu harus bekerja di hati kita. Roh Kudus harus dicurahkan. Kenapa kadang-kadang ketika kita ibadah, pujian baru dinyanyikan saja, kita ngambil makanan, kita tutup video, kita nggak tampilin wajah, kita nggak tampilin keadaan kita. Kita lagi makan, kita lagi nyamil, kita lagi minum, kita lagi ngomong-ngomong. Mungkin seperti itu. Kenapa? Karena sekali lagi kita tidak menghormati Roh Kudus. Kalau kita menghormati Roh Kudus, percayalah, ketika kita berdoa, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan ini, kita masukkan di hati kita lembutkan hati kita, maka Roh Kudus akan bekerja di hidup kita makin heran dan makin dahsyat. Yang kedua, rahasianya apa? Nah, ini yang kedua yang perlu kita renungkan. Ini yang nggak enak. Kadang orang lihat ini saja sudah kayaknya males. Yang kedua ada gambar pacul, Bapak Ibu. Ini berkata seperti ini, kita ini harus siap tanah hati kita. Kalau petani itu ya, gimana petani itu supaya tanahnya bisa cepat subur? Yaitu kembali dia itu membajak. Ngapain? Apanya yang dibajak? Tanahnya itu dibajak. Nah, kita ada di dalam bicara tentang kerohanian. Mata bajak Allah itu akan bongkar semuanya. Tadi sudah bicara tentang hujan awal, bicara tentang Roh Kudus yang dicurahkan. Nah, sekarang Tuhan minta supaya kita sadar, izinkan Tuhan itu membongkar seluruh hati kita yang tidak baik. Kalau Anda tahu, kembali saya ulang, petani itu membolak-balik tanahnya, mengeduknya lagi, memutar-mutar tanahnya. Tujuannya adalah apa? Tujuannya supaya tanahnya itu subur. Demikian juga saudaraku ya, mungkin Tuhan sedang membolak-balik tanah hati kita. Ada rasa sakit, tetapi harus kita terus jalani, diproses, dibentuk oleh Tuhan. Tujuannya supaya apa? Kita ini berubah. Tanah hatimu itu menjadi tanah yang subur. Permisi bicara, ada orang yang makin tua, makin susah berubah. Kenapa? Senang dengan kondisi yang nyaman. Tuhan sekali lagi sedang membajak tanah hati kita. Makanya ada gereja-gereja yang kelihatannya mapan, tiba-tiba runtuh, saudaraku ya. Kenapa? Karena Tuhan sedang membajak. Gereja yang kelihatannya suam-suam kuku dibajak sama Tuhan. Jadi saya mau katakan buat saudara, terima kasihlah buat setiap masalah. Terima kasihlah buat setiap problem. Kenapa? Ini mata bajak Allah sedang bekerja. Anda terus ngomong, lupa sakit, lupa. Tapi Anda harus percaya semua itu endingnya adalah apa? Berkat Tuhan. Semakin besar Tuhan membajak mata hati kita, mata bajak Allah itu membajak tanah hati kita, semakin kita tidak enak, tapi justru disitulah Tuhan semakin
membongkar hatimu dari segala kekhawatiran, segala kebencian, segala iri hati, segala kemarahan, segala protes akan hidup ini. Ayo, semua sedang dibongkar oleh Tuhan. Jadi dari sini saya mau katakan buat saudara, saya sebagai hamba Allah, saya katakan buat Anda semua, selagi kita ini dibongkar oleh Tuhan, jangan keraskan hatimu, berserah sama Tuhan. Kenapa? Kalau Anda terus keraskan hatimu, Tuhan terus memperlambat jawaban doa kita. Karena apa? Tuhan mau tanah hatimu itu seperti yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Anda tahu emas, emas itu bisa nilainya mahal karena apa? Karena dimurnikan, karena dipanaskan. Dan Anda tahu ketika emas murni itu diambil, yang lengket di emas itu ada berbagai macam, ya. Ada logam, ada apa namanya benda-benda yang lain, saudaraku ya. Dan ketika dipanaskan, benda-benda yang lain itu pada berguguran kena panas. Tapi emas akan tetap cemerlang. Karena apa? Di situ dia semakin murni. Demikian juga ketika kita ini sedang dibentuk oleh Tuhan, dimurnikan oleh Tuhan, hatimu semakin hari akan semakin subur. Sehingga ketika firman Tuhan dibagikan, maka mudah sekali firman Tuhan itu berakar, bertumbuh, dan berbuah. Tahun depan Tuhan ingatkan kepada saya bahwa akan banyak penginjilan-penginjilan malaikat. Bapak Ibu perlu Anda dengar. Apa Pak penginjilan malaikat? Penginjilan malaikat seperti kitab Wahyu. Dikatakan akan terjadi banyak pertobatan yang luar biasa. Tapi dengan caranya Allah. Cara Allah apa? Allah menyuruh malaikatnya untuk apa? Mengadakan berbagai macam musibah. Berbagai macam bencana. Berbagai macam hal-hal yang tidak pernah kita jumpai. Berbagai macam longsor. Berbagai macam gempa. 5 malaikat Allah itu dikatakan sedang dilemparkan ke seluruh bumi. Supaya apa? Bencana-bencana ini mengingatkan kepada kita. Anak-anak Tuhan gak perlu takut. Justru penuaian jiwa-jiwa itu akan terjadi. Kemudian Anda berpikir begini, Pak. Saya jadi orang Kristen, wis. Biasa-biasa saja. Yang penting tabungan saya cukup untuk hari tua. Yang penting saya tidak ngurusi orang. Orang jangan ngurusin saya. Saya nggak perlu ke gereja, yang penting saya juga biasa-biasa saja. Yang penting pabrik saya jalan. Yang penting bunga deposito jalan, kantor bisnis saya, keuangan saya lancar. Saya mau katakan buat saudara, selama kita ikut Tuhan, lihat ayat ini. Ayat ini berkata seperti ini, Bapak Ibu. Kita semua itu harus mempraktekkan firman Tuhan. Ibrani 16 ayat yang ke-7. Ayatnya cukup keras berkata demikian. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat Allah. Jadi tadi Anda yang siap dibentuk, diproses dari hal pencurahan Roh Kudus dan sempat diproses oleh mata bajak Allah membongkar hidup kita. Lihat, janji Tuhan, engkau akan menerima berkat Allah. Tapi yang kedua, ayat yang ke-8. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan
sudah dekat pada kutub dan berakhir dengan pembakaran. Wah, perlu Anda ingat, ini firman Tuhan, bukan saya yang ngomong. Jadi, Bapak Ibu, mau nggak kita ini nggak dibajak, tanah hati kita ini sekali lagi kalau tumbuh semak duri, artinya kita ini sedang dekat sama kutub. Dan nanti kita akan dibuang dalam pembakaran. Artinya apa? Kita dibuang ke neraka. Jadi ikut Tuhan jangan asal-asalan. Kristen jangan cuma cari kaya kita, kenyamanan kita. Ke gereja kita cuma rindu berkatnya saja, rindu kesembuhannya saja. Cari Tuhan sungguh-sungguh, jangan main-main. Kenapa? Selama kita nggak mau dibajak. Ibrani tadi berkata, kita dekat dengan kutub dan kita siap dibakar oleh Tuhan. Berhati-hatilah Bapak Ibu, supaya hidup kita makin hari makin seperti yang Tuhan mau. Jadi saya mau katakan buat saudara, setelah kita melewati tahun, setelah masuk ke abad yang baru, saudaraku ya, sekarang kita masuk di abad yang ke-21 ini, saudaraku ya, Tuhan mau ingatkan kepada kita, semakinlah banyak kita bersandar kepada Tuhan, bukan kepada pabrik kita, bukan kepada uang kita. Kenapa? Karena semua yang ada di bumi ini akan digoncang. Hanya anak-anak Tuhan yang bersandar kepada Tuhan tidak akan tergoncangkan. Kembali saya ulang, makin kita ini berserah, maka kita ini makin cepat berhasil. Tapi kalau kita berontak terus, maka akan lama proses itu. Saya rindu supaya kita sebelum tutup tahun 2024 ini, doa-doa Anda dijawab dan diselesaikan Tuhan. Maka hidupmu akan diubah dari yang tidak baik menjadi baik. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana tanah hati kita bisa tumbuh subur? Ini bicara tentang iklim, sinar matahari, curah hujan, kelembapan, dan juga atmosfer. Ini bicara tentang apa? Lingkungan kita. Lingkungan Anda baik, maka yang baik yang kita dapatkan. Lingkungan kita tidak sehat, maka yang tidak sehat kita dapatkan. Tanah yang baru, yang subur, harus punya namanya atmosfer yang baik, sinar matahari yang baik, curah hujan yang baik. Bicara kembali saya ulang, lingkunganmu, orang-orang di sekelilingmu, lingkungan anak-anak Tuhan. Kita kalau mungkin ada kelompok sel, ayo hadirlah di kelompok sel. Tujuannya adalah apa? Memurnikan kita. Supaya Anda makin hari makin murni. Jangan kita cuma ikut-ikutan secara lahiriah saja, tapi kita tidak dapatkan apa-apa. Ayat terakhir, Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak, menjadi bijak. Tapi siapa berteman dengan orang bebal, menjadi malang. Loh, ayat firmannya sudah jelas. Kalau kita ini bergaul dengan orang yang beriman kuat, maka kita akan kuat di dalam Tuhan. Tapi kalau Anda bergaul dengan orang yang dua blek, yang bebal, Anda tidak dapat apa-apa yang datangnya dari Tuhan. Pernah ada cerita di apa namanya sebelum COVID ya, 2016 atau 2017 tuh ada orang itu yang mau bunuh diri di luar negeri ini ya. Sudah naik ke atas lantai, saudara ya, lantai yang tinggi. Kemudian mobil patroli itu melihat dia.
berhentilah mobil patroli ini. Didekatilah oleh petugas yang mau bunuh diri ini ya. Kemudian orang yang mau bunuh diri ini bilang, jangan mendekat, saya akan loncat, saudaraku ya. Kemudian petugasnya bilang, oke, saya tidak mendekat. Nah, kemudian akhirnya dia mendekat agak beberapa meter, kemudian saling ngomong-ngomong. Ternyata curhat di sana. Dia bicara tentang keluarganya yang hancur, istrinya yang meninggalkan dia, dan lain sebagainya. Wah, keadaannya kok sama. Ternyata dengan polisi tadi, petugas, saudaraku ya, patroli tadi kok sama kondisinya. Jadi selama kurang lebih hampir 1 jam, ngomong-ngomong dengan orang yang mau bunuh diri ini tadi. Anda kaget toh? Tiba-tiba dua-duanya itu loncat bareng, Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang stres, ngomong dengan orang sehat, akhirnya yang sehat jadi stres. Bapak Ibu, Anda yang berdiri sebagai seorang suami, kalau suami pulang itu membawa kado yang namanya stres, maka istrimu, anak-anakmu juga melok stres. Kucing dan anjingmu juga melok stres. Jadi kembali saya ulang, kumpullah dengan orang yang positive thinking, yang beriman teguh, takut akan Tuhan. Makanya Anda pasti diberkati Tuhan. Di Perjanjian Baru, Rasul Paulus berkata demikian. 1 Korintus 16 ayat 17. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus. Karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Di ayat terakhir dia bilang gini, karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargai orang yang demikian. Wah, Bapak Ibu, kalau Anda di sekitar Anda ada orang-orang yang saling meneguhkan, saling menguatkan, saling membangun, hidupmu akan makin hari makin kuat. Makanya Bapak Ibu, jangan kita gampang bolos. Di rumah saja untuk Zoom males. Lebih enak nonton TV, nonton sepak bola, nonton Netflix, main game. Saya mau katakan buat saudara, selama tanah hatimu masih tidak bisa bertumbuh, Tuhan akan kerjakan 2 hal tadi, yaitu apa? Hujan awal. Kalau Roh Kudus sudah dicoba masuk dalam hatimu, masuk di hidupmu, masuk di rohmu, tidak berhasil, maka Tuhan mengerjakan bagian yang kedua, yaitu apa? Mata bajak Allah akan bongkar semuanya. Segala kebencian, segala iri, segala emosi, segala hal-hal yang jahat di hidupmu, di hatimu, dibongkar oleh Tuhan. Supaya apa? Tanah hatimu itu subur. Tanah hatimu itu lembut. Tanah hatimu itu bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Dan yang terakhir, gimana supaya bisa subur? Maka harus ada sinar matahari, iklim, hujan, dan juga atmosfer. Bicara tentang lingkungan kita. Kalau lingkungan kita baik, semuanya akan baik. Diberkatilah yang mendengar firman Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan nyanyi sebuah lagu, silakan Pak. Oh, Rapa Syakara. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis,
Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Bersama-sama berkata, Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, oh jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Yang doa syafaat bisa dilanjutkan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang menegur setiap kami Tuhan. Tuhan jadikan tanah hati kami Tuhan, tanah yang subur Tuhan. Tanah yang mau Kau curahkan Roh Kudus-Mu yang mau Kau bentuk lebih lagi Tuhan, makin serupa dengan Engkau Tuhan. Kami juga Tuhan berada di lingkungan-lingkungan yang baik Tuhan, agar kami makin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, makin percaya penuhnya pada Engkau Tuhan, mengandalkan Engkau, berserah penuhnya pada Engkau Tuhan. Tuhan, kami Tuhan juga bukan hanya memikirkan perkara dunia aja Tuhan, tetapi perkara-Mu yang terlebih utama ya Bapa. Tuhan, bahwa kami semua Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, yang ikut malam hari ini Tuhan, bahwa kami makin melekat dengan Engkau Tuhan, makin mengandalkan Engkau Tuhan. Percaya Tuhan, apapun yang terjadi, penyertaan dan penyediaan-Mu sempurna atas setiap kami Tuhan. Engkau yang membukakan Tuhan pintu-pintu berkat untuk setiap kami Tuhan. Yang dalam masalah Tuhan, Kau yang bukan jalan Tuhan, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau berkati Pak David Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau jagai kesehatannya, Kau berkati segala pekerjaannya, usahanya Bapa. Kau berkati Cileli Tuhan, anak cucu dan menantu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah hari Rabu Tuhan. Biar Engkau Tuhan menjamah setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sudah lama tidak hadir Tuhan. Juga jiwa-jiwa baru Tuhan bisa hadir Tuhan. Mengikuti ibadah hari Rabu Tuhan. Biar Engkau sendiri hadir dan menjamah setiap kami Tuhan. Kau yang memuaskan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk Natal tanggal 11 Desember Tuhan. Kami semua serahkan semua acara ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang campur tangan Tuhan. Segala kebutuhan Tuhan, Kau yang mencukupkan Tuhan. Biar meja-meja yang sudah kami pesan Tuhan dapat terpenuhi semuanya Bapa. Semua acara dapat berjalan dengan lancar Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau yang memberikan cuaca yang baik Tuhan. Engkau yang memberikan kesehatan untuk setiap kami, panitia-panitia juga, jemaat-jemaat-Mu Tuhan, dan jiwa-jiwa baru yang mungkin bisa hadir Tuhan untuk kami, mereka dapat selamat Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan, persekutuan Harvest Blessing ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan lewat persekutuan ini Tuhan, banyak jiwa Tuhan, memuliakan nama-Mu karena pertolongan-Mu yang ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Oh Tuhan, Kau sendiri yang memimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kau berkati Tuhan Pak Prabowo Tuhan, berikan roh takut akan Engkau Tuhan, biar mereka beliau dapat memimpin bangsa ini dengan benar Tuhan, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Bapa. Kau juga berkati semua aparat-aparat yang baru, menteri-menteri Tuhan, semuanya Tuhan, biar sepakat Tuhan hanya untuk kemajuan bangsa negara ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tolong Alfian.
Ya, Persekutuan Doa Harvest Blessing mengucapkan welcome Bapak Ibu Saudaraku. Selamat bergabung bersama kami. Tuayan besar terjadi di tahun 2024. Ibadah Raya Rabu tanggal 6 besok bersama Evangelis Valentina Irawan. Mari datang bawa jiwa-jiwa baru untuk dimuridkan bersama kami. Doa malam online Senin tanggal 11 bersama Pastor Eko Haryanto. Mari alami jamahan Tuhan lewat doa dan penyembahan. Christmas Celebration Rabu tanggal 11 Desember, saudaraku, jam 6 malam di restoran Jang Pelis Raya Lontar. Tiket 200.000 per orang, pesan dengan Ibu Leli. Tanggal 15 November 2024, pembelian undangan ditutup. Persembahan bisa ditransfer ke BCAL David Limanto AC 1030 565807. Persembahan umum, perpuluhan, ucapan syukur, dan pengembangan PD Harvest Blessing. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you all. Sampai bertemu minggu mendatang. Oke, Bapak Ibu, kita bersyukur buat hari yang baik, malam yang baik. Pada kesempatan hari ini, biarlah apa yang kita kerjakan malam hari ini tidak sia-sia karena Tuhan membuat segalanya baik. Angkat kedua tanganmu, setiap tangan yang terangkat, kita percaya Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu. Biar setiap tangan yang terangkat, terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan, yang mengubah tanah hatimu menjadi lembut, tanah hatimu menjadi subur, tanah hatimu menjadi siap ditanami dengan apapun juga. Tuhan ingatkan malam hari ini, apa yang kau perbuat, apa yang kau lakukan, dan apa yang kau imani, itu akan terjadi ketika tanah hatimu seperti yang Tuhan mau. Jadikanlah apa yang Tuhan perintahkan, kerjakan dengan sungguh, maka berkat kesembuhan, kemenangan, kelimpahan, kesuksesan ada atas hidupmu hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Berkat Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai memulihkan hidupmu hari ini sampai Yesus datang. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.